الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ya ikhwan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala kebaikan yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam terus terlimpah ruah kepada hadratur Rasul Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Juga alhamdulillah, ini merupakan kali pertama perjumpaan kita dalam pembahasan kitab Nasaihul Ibad di tahun 2023, yang kita berharap kepada Allah di awal tahun ini dan tahun-tahun berikutnya kita terus diistiqamahkan dalam kebaikan, kita berikan sehat walafiat, diberikan kemantapan hati, diberikan semangat yang tulus dan ikhlas dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, juga salawat dan salam terus terlimpah ruah kepada hadratur Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang seumur hidup beliau terus mengajarkan kebaikan. Mudah-mudahan salawat dan salam dilimpah ruahkan kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada umat, dan masuklah kita dalamnya. Amin Allahumma amin. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang maqalah atau nasihat yang kedua yang berisi tentang 7 perkataan, 7 nasihat, 7 mutiara. Yang kemarin kita telah membahas tentang betapa berbahayanya sifat bakhil atau pelit yang dijelaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka pada pagi hari ini kita akan melanjutkan nasihat yang berikutnya. Dalam nasihat yang ketiga adalah nasihat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-muallif wa syarih rahimahumullah rahmatal abrar. Al-maqalatu tsalitsatu, maqalah atau nasihat yang ketiga. Qala Umar radhiyallahu anhu, telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man kathura dhahkuhu qallat haibatuhu, barang siapa yang banyak tertawanya, qallat haibatuhu, akan sedikit wibawanya. Fala yahabuhun nasu wala yu'azzimunahu, dijelaskan dalam syarahnya adalah bahwa orang tidak akan segan kepadanya dan juga tidak akan mentakziminya. An Abi Dzarrin Al-Ghifari, atau kalau dibaca langsung an Abi Dzarrinil Ghifari qala, dari Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa kathratad dhahiki fa innahu yumitul qalba wa yadhhabu binuril wajhi. Hati-hatilah engkau, jangan sampai engkau memperbanyak tertawa, fa innahu yumitul qalba, karena perbuatan tersebut akan mematikan hati, wa yadhhabu binuril wajhi, dan akan menghilangkan cahaya dari wajah. Kemudian nasihat berikutnya, wa man istakhaffa bin nasi ustukhiffa bihi. Barang siapa yang meremehkan manusia, maka dia pun akan diremehkan oleh manusia. Wa qad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, al-muzahu istidrajun minasyaitan wa ikhtida'un minal hawa. Bahwa bercanda itu istidraj, adalah keburukan yang ditimpakan sedikit demi sedikit minasyaitan, daripada setan, wa ikhtida'un minal hawa, dan juga ia merupakan tipuan dari hawa nafsu. Wa qala Umar bin Al-Aziz rahimahullahu taala, telah berkata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, ittaqul mizaha fa innahu hamqatun turithu daghinatan. Takutlah kalian terhadap mizah, yaitu bersenda gurau yang berlebihan, karena itu merupakan satu bentuk keburukan, turithu daghinatan, yang akan menyebabkan dendam atau kesumat. Wa qala al-Mawardi, al-Imam al-Mawardi berkata, innal mizaha bad'uhu halawatun lakinnama akhiruhu adawah, yahtaddu minhu ar-rajulu syarif wa yajtari bi saqfihi as-saqif. Bahwa sesungguhnya bercanda yang berlebihan itu awalnya manis, akan tetapi akhirnya akan menimbulkan permusuhan. Kemudian selanjutnya, wa qawluhu yahtadda ay yaghdab was-saqif naqisul aqli. Yang dengan bercanda tersebut, maka orang-orang yang mulia kehilangan kewarasannya dengan emosinya, kemudian akan berlebih-lebihan atau melanggar batas orang-orang yang kurang akalnya. Nasihat yang berikutnya, waman aktsara min syai'in urifa bihi, ay ishtahara bainan nas bidzalika syai'i, kama qala Aliun karramallahu wajhahu, wa qimatul mar'i ma kana yuhsinuhu. Nasihat yang berikutnya, barang siapa yang memperbanyak sesuatu, urifa bihi, niscaya dia dikenal dengan hal tersebut. Ai ishtahara bainan nas, yakni dia akan masyhur, terkenal di antara manusia dengan banyaknya hal tersebut yang melekat pada dirinya. Kama qala Aliun karramallahu wajhah, sebagaimana telah berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wa qimatul mar'i ma kana yuhsinuhu, dan nilai seseorang itu adalah disesuaikan dengan apa yang ia kuasai dengan baik. Kemudian nasihat yang berikutnya, waman kathura kalamuhu kathura saqatuh. Barang siapa yang banyak ngomongnya, akan banyak jatuhnya. Bi fathataini, dengan membaca dua fathah, saqatun, bukan saqatun tapi saqatun. Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu, ay khata'uhu, niscaya akan banyak kesalahannya, minal qawli wal fi'li, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan dari bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna aktsaran nasi dzunuban yaumal qiyamati aktsaruhum kalaman fima la ya'nihi. Sesungguhnya manusia yang paling banyak dosa pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak ngomong atau berbicara pada sesuatu yang tak penting. Rawahu Ibnu Nasrin, diriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Nasr. Kemudian waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah diriwayatkan bahwa beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'adzabul lisanu bi'adzabin la yu'adzabu bihi syai'un minal jawarih. Kelak pada hari kiamat, maka lisan atau lidah seseorang itu
akan diazab dengan azab yang tidak diberikan kepada anggota tubuh yang lain. Fayaqulu, maka lidah itu bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, lima azzabtani bi'adzabin lam tu'adzib bihi syai'an minal jawarih. Wahai Tuhanku, mengapa engkau mengazabku dengan azab yang engkau tidak azab kepada anggota tubuh yang lain? Fayuqalu lahu, maka dijawab oleh Allah, kharajat minka kalimatun balagat masyariqal ardi wa magharibaha. Telah keluar dari engkau wahai lidah satu kata yang kata tersebut mencapai timurnya maupun baratnya dunia. Fasufika bihad dima, fasufika bihad damu. Dengan kalimat tersebut, dengan kata-kata tersebut, maka darah menjadi tertumpah, atau darah yang haram menjadi tertumpah. Wa ukhidhal malul haram, dan gara-gara satu omongan tersebut maka harta itu menjadi haram. Wantuhika bihal farjul haram, sementara dengan itu juga akan dirampas kehormatan menjadi sesuatu yang haram. Fa wa'izzati, maka kata Allah, maka demi kemuliaanku, la u'adzibannaka bi'adzabin la u'adzibu bihi syai'an minal jawarih, maka aku akan mengazabmu wahai lisan dengan azab yang tidak aku berikan azab tersebut pada anggota tubuh yang lain. Kemudian selanjutnya, rawahu Abu Naim, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Naim. Nasihat berikutnya, wa man kathura saqatuhu qalla haya'uhu, dan barang siapa yang banyak salahnya maka sedikit rasa malunya. Qala ba'dul hukama, telah berkata sebagian ahli hikmah, man kasahul haya'u thawbahu, man kasahul haya'u thawbahu lam yaran nasu aibahu. Barang siapa yang dia diliputi, diselimuti oleh rasa malu, maka niscaya orang tidak akan mendapatkan aib atau celah dan kekurangannya. Wa qala ba'dul bulagha, berkata sebagian ahli bulagha, orang balaghah, hayatul wajhi bihayaihi kama anna hayatal gharsi bimaihi. Hidupnya muka seseorang atau cerahnya wajah seseorang itu bihayaihi dengan rasa malunya, sementara hidupnya tumbuhan itu dengan air. Lanjut yang terakhir, dua yang terakhir, wa man qalla haya'uhu qalla wara'uh, dan barang siapa yang sedikit rasa malunya, sedikit waraknya. Wa huwa ijtinabu syahawati syubuhati khaufan minal wuqu'i fil muharramat. Warak itu adalah menjauhkan diri kita dari syubhat, takut jangan sampai kita jatuh kepada yang haram. Selanjutnya, wa man qalla wara'uh mata qalbuh, dan barang siapa yang sedikit waraknya niscaya mati hatinya. Falam yaqbalil mawa'idha fa inna ab'adan nasi minallahi ta'ala qalbun qasin. Maka gara-gara hatinya yang mati, maka dia tidak akan mau menerima nasihat, dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala qalbun qasin, yaitu orang yang mempunyai hati yang keras. Ikhwan dimuliakan Allah, panjang tapi insyaallah akan kita jelaskan sedikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nasihat yang ketiga dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan yang pertama, man kathura dhahkuhu qallat haibatuh. Barang siapa yang banyak tertawanya akan sedikit wibawanya. Kemudian selanjutnya kita akan lanjutkan karena ini berkaitan, wa man istakhaffa bin nas istakhaffa bihi. Barang siapa yang meremehkan manusia, maka dia pun akan diremehkan. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Hendaklah mereka itu falyadhaku qalilan, hendaklah mereka sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini maksudnya jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan.
Dalam hadis yang berikutnya, dalam hadis yang kita bacakan tadi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau memperbanyak tertawa, karena sesungguhnya itu akan mengeraskan hati dan menghilangkan aura di wajah seseorang. Apa maksudnya ikhwah? Apakah agama Islam agama yang harus cemberut? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bassaman dhahhakan. Beliau adalah orang yang banyak tertawa, banyak juga tersenyum. Tetapi tertawanya Rasulullah berbeda dengan tertawanya orang jahiliyah. Tertawanya Rasulullah berbeda dengan tertawanya kita sekarang ini misalnya. Yang membuat hati akan menjadi keras itu ikhwan, manakala seseorang memperbanyak tertawa, bahasa kita itu beroreh. Gara-gara mencari sesuatu untuk dilucu-lucukan, kemudian tertawa terbahak-bahak, terus tertawa terus, sehingga hati tersebut akan menjadi keras. Orang ikhwan, ya maaf ini ya, sebagai konten saja misalnya, kalau ada orang yang dari awal ceramah sampai akhir belajar itu tertawa terus, biasanya akan sedikit hikmah yang didapat. Ketika dari awal dia tuh ngomongnya tak serius, dia tertawa, yang dia cari supaya orang tertawa. Ustadz kami ini pengen cari yang humoris. Ya kalau yang humoris carilah ya stand up comedy kira-kira itu. Karena orang kalau sudah mencari yang sesuatu yang bukan karena Allah, maka dia akan mencari mungkin perhatian manusia dengan cara banyak tertawanya supaya disenangi. Beda loh ya dengan orang yang cerdas menjelaskan sesuatu kemudian orang merasa lucu, tertawa itu biasa. Tapi kan ada orang yang takalluf, memaksa-maksakan diri sehingga menjadi lucu kemudian dari awal sampai akhir sehingga tidak ada pelajarannya. Bahwa perkara tertawa dalam Islam itu diperbolehkan. Karena kenapa? Karena tertawa itu kan akan membangkitkan saraf-saraf kita menjadi semangat, itu boleh. Tetapi kan kita harus dikembalikan lagi pada satu kaidah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan khairul umur awsatuha, bahwa sebaik-baik perkara itu adalah yang sedang-sedangnya ataupun yang pertengahan. Bahwa kita lihat dalam kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah beliau tidak pernah tertawa? Beliau tertawa, tapi tertawa beliau hatta badat nawajidhu, itu tersenyum lebar, dhahakan itu tidak sampai terbahak-bahak. Kemudian ikhwan yang dimuliakan Allah, di dalam Islam ada pola keseimbangan, bahwa Islam itu adalah agama yang kalau kita lihat dari konsep-konsepnya, ada al-khauf, ada ar-raja, ada harap, ada cemas, ada tawazun, ada balancing di dalam Islam. Bahwa tidak boleh serius terus, saking seriusnya nangis terus, tidak boleh terus terbahak-bahak terus. Maka agama Islam mengajarkan keseimbangan supaya hidup ini ya merata, tidak berat sebelah. Maka betullah para ulama ketika mereka menyatakan ketika engkau sudah banyak sabarmu sehingga seolah-olah hidup ini diranda, dapat dirundung malang, kemudian di tempat musibah terus, maka para sahabat itu dihibur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau pengennya ketawa terus, maka Rasulullah kemudian mengingatkan akan kematian, mengingatkan hari akhirat, sehingga hidup ini tidak terlena ikhwan. Bahwa di dalam Islam orang boleh bercanda tapi jangan kelebihan. Orang juga boleh murung mengingatkan akhirat, tapi jangan sampai kemudian mematikan produktivitas di dunia. Maka berarti dalam Islam ada apa? Ada semacam tawazun, ada semacam keseimbangan, tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri. Kalau sudah nak kanan di kiri kan. Maksudnya bagaimana? Orang ini kan kadang begini Pak, ada kecenderungan berjamaah atau jamaah ini sebagian orang. Kalau sudah dengan Islam tuh seolah-olah tuh Islam tuh menjadi agama yang sangat susah. Taklif. Kita lihat yang seperti apa. Maaf ini terkadang ada orang yang ya baru hijrah 1, 2, 3 tahun, 4, 5 tahun itu kan baru hijrah namanya. Dibandingkan dari kecil dia sudah sholat, ngaji, tilawah, menghafal Quran, belajar nahwu segala macam. Biasanya cenderungnya kalau yang baru ini seolah-olah tuh hidupnya serius terus.
Ustadz jangan begitulah, akhi segala macam. Pokoknya banyak jangan-jangan. Jangan ini, jangan itu. Itu seolah-olah hidup ini sempit. Serius terus. Sementara kita lihat kan ada orang yang mungkin dari kecil ya, biasanya dia santai, selengean kadang segala macam. Nah kalau orang tersebut kalau sudah merasa serius terus, ajaklah bercanda. Karena Islam ini adalah agama yang mengatur semua kehidupan manusia. Jangan sampai kita ini jadi cemberut terus. Kan kita lihat ini ikhwan, banyak ya, banyak dalam kehidupan beragama sehari-hari itu kadang kita temukan orang-orang yang pengennya serius terus. Orang seperti itu ajaklah bercanda. Tapi kalau ada orang bahasa kita tuh mengenge, mengelingal, maka ajaklah serius. Karena orang kalau sudah kebanyakan tertawanya, maka biasanya dia tidak serius dalam beribadahnya. Maksudnya dia beribadah, tapi ruhaniyahnya, ruhiyah dalam beribadahnya itu kadang kurang dapat. Itu makna Rasulullah SAW bahwa banyaknya tertawa akan mematikan hati. Maka ikhwan dimuliakan Allah, hidup ini tawazun, hidup ini balance, hidup ini seimbang antara serius dengan tak serius. Karena kalau kita lihat, kalau ada orang yang serius terus mengajarkan agama, seolah-olah Islam ini agama yang murung. Nah, ini lagi, cemberut lagi, nangis lagi. Tetapi kalau sudah ternyata ada yang banyak tertawa, seolah-olah Islam tidak agama yang tidak serius. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kapan kita harus serius, kapan kita harus tertawa, itu menyesuaikan. Maka ikhwah, dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang kalau banyak tertawa bercandanya terus, maka biasanya satu, kata beliau, qallat haibatuh, wibawanya hilang. Kita lihat kalau orang kalau sudah sering beroreh, gampang baik dia ini, ajak be beroreh aman kan gitu. Ajak be bercanda hilang. Kemudian yang kedua, akan hilang aura nurul wajh, akan hilang cahaya dari wajahnya. Nah ikhwan dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda bahwa hendaklah kalian itu takut terhadap mizah atau muzah. Karena kenapa? Karena orang yang banyak bercanda itu akan menimbulkan hati yang mati, kemudian selanjutnya akan meninggalkan istidraj minasyaitan, dikatakan bahwa dia itu menghilangkan kebaikan sedikit demi sedikit, dan itu berasal dari setan. Apa maknanya? Di awal saya pikir ikhwan, mizah ini pecah kita di Palembang, di Indonesia ini kan bercanda, kadang kita bercanda kebanyakan kita alhamdulillah tidak mengarah secara fisik rata-rata, maksudnya tidak mendorong, tidak sampai main percon. Itu tapi kalau kita lihat, cari saja di YouTube bagaimana bercandanya orang Arab. Itu kasar, Pak. Untuk membuat mereka tertawa, kadang ada kawan lagi nak makan apa-apa, dalam kobokan itu diisi mercon, seperti itu. Itu kan sudah mengarah kepada fisik, yang lain ketawa. Kemudian teman-teman disuruh nangkap tingginya pintu, ya setinggi-tinggian. Ketika ada yang orang terakhir, kemudian ternyata pintunya kemudian dibuka jatuh ke bawah. Ada orang misalnya mizahnya itu, bercandanya itu, ini teman dimasukkan ke dalam troli, dilemparkan lewat tangga. Ini naudzubillah. Jadi mizah di sini adalah bercanda yang kelewatan, yang mengarah kepada fisik ataupun kepada ucapan-ucapan yang merendahkan, meremehkan. Jadi mizah di sini adalah mizah yang kemudian berbahaya pada dampak fisik maupun pada dampak hati. Mengapa kalau tidak boleh mizah seperti itu? Karena kita lihat kalau sudah main fisik kan bisa cacat, itu satu. Yang kedua, kalaupun tak cacat, maka orang yang diajak bercanda itu akan dendam. Dan dia akan membalas dengan yang serupa, bahkan lebih lagi. Kita lihat misalnya zaman kita SD, nah ini mizahnya. Sering ya, atau dulu di SMP, SMA mungkin, kerjaan zaman dulu, itu misalnya makan permen karetnya ditempel di mana? Di belakang, di tempat duduk ataupun di belakang ini. Nah itu kan itu sebenarnya akan menimbulkan dendam. Jangan saling tunjuk kamu. Ya. Para pelaku jangan saling tunjuk ya. Ya, ini permen karet
tiba-tiba bayangkan itu misalnya, oke lah bagi yang sugih yang kaya bajunya banyak. Bayangkan kalau saat itu ternyata ini teman ternyata kondisinya sederhana, bajunya cuma satu itu. Yang ketika dia pulang dia bersihkan, ternyata nggak bisa dihilangkan. Nah, ya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata mizah itu istidraj minasyaitan, dia itu merupakan satu perkara yang buruk yang sedikit demi sedikit itu dimunculkan oleh setan, yang berikutnya dia akan apa? Dia akan menghilangkan marwah diri seseorang, kemudian menimbulkan dendam bagi orang yang kita tuju. Jadi berarti apakah bercanda boleh Ustaz? Sangat boleh. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu dalam peri kehidupannya beliau banyak bercanda. Pernah pada satu saat Sayyidina Hasan bin Thabit itu penyairnya Rasulullah. Kemudian saat itu dipeluk dari belakang, ditutup tangannya. "Woi, lepaskan aku." Dikatakan oleh Rasulullah, "Aku tidak akan melepaskanmu wahai budakku." Padahal ini orang merdeka. Apa? Setelah lihat, "Ya Rasulullah, bahkan aku rela jadi di bawah budak sekalipun kalau Anda yang menjadi tuannya." Nah, lihat itu apa? Dia bercanda Rasulullah seperti itu. Kemudian ketika pernah dalam salah satu halaqah para sahabat bersama Rasulullah SAW itu makan kurma. Sahabat ini kan makan kurma, bijinya disisihkan di dekat Rasulullah, kemudian disisihkan dekat Rasulullah. Jadi terkumpullah biji-biji kurma di depan Rasulullah. Sahabat tuh pengen ngerjain Rasulullah. Kata sahabat, habis kurma kita. Rasul galau yang makannya. Beliau orang cerdas. Kata beliau, saya makan tidak pakai biji. Lah kalian mana biji kalian yang kurma? Jangan-jangan makan sama bijinya. Nah ini kan bercanda seperti itu. Kan ikhwan dimuliakan Allah, apakah Rasulullah kemudian untuk menjaga wibawa, kemudian pasang muka streng, kemudian tidak mau bercanda, kemudian ketika dicandai kemudian marah? Tidak. Tetapi sekalipun seperti itu, siapapun dia, mau kawan, mau lawan, semuanya segan itu dan tunduk pada beliau. Ada haibah, ada wibawa yang tak dimiliki oleh orang lain. Juga dalam riwayat yang masyhur juga yang kita tahu, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu kan didatangi seorang wanita tua. "Ya Rasulullah, apakah aku masuk surga?" Wah, nenek-nenek tidak masuk surga. Nangis kawan. Oh, nangis tua jahat, Pak. Ya, nangis muda jahat, apalagi nangis tua. Nah, tahulah dewek mana. No, kata Rasulullah, jemput dia, katakan bahwa dia tidak akan masuk surga dalam kondisi sekarang yang tua, akan dikembalikan pada usia 30-an tahun, dalam usia yang sangat produktif, menjadi lebih cantik dari sekarang. Akhirnya ikhwan dimuliakan Allah, apakah Rasulullah berbohong? Tidak. Beliau tidak berbohong, tapi ada nilai candanya. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, belum lagi kalau kita lihat di YouTube bagaimana cerita Nuaiman, seorang sahabat yang banyak bercandanya. Itu tukang ngeprank gitu. Tapi zaman Rasulullah dia tidak pernah dimarahi. Dia dimarahi bukan gara-gara candanya, dia dihukum gara-gara dia suka minumnya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bercanda merupakan perkara yang diperbolehkan dalam agama. Tapi kan kalau sedikit-sedikit nak bercanda, itulah orang akan hilang wibawa. Pemimpin ini ahli organisasi, syekh kita ini, beliau masya Allah. Ada kalanya kita harus bercanda untuk melunakkan ketegangan hati orang yang ada di sekitar kita. Tapi kalau nak berore terus, ayah nak buah, tak segan lagi sama kita. Laju tak produktif lagi pekerjaan-pekerjaan kita. Maka seimbang dalam Islam. Kalau cemberut terus, kata wong-wong ini, jangan-jangan banyak utang terus ini. Selalu cak banyak masalah. Apa di rumah teman dimarahi bini atau mana? Kelihatan Pak, kalau serius-terus itu tidak bagus. Tapi terus-terus bercanda juga akan kehilangan harga diri. Selanjutnya beliau menyatakan, dan jangan banyak memperbanyak tertawa, karena dia akan mematikan hati serta menghilangkan cahaya dari wajah. Kemudian selanjutnya, orang yang terus bercanda itu, ittaqul mizah, dikatakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, takutlah kalian bercanda yang melampaui batas, karena itu merupakan satu bentuk keburukan. Keburukan ini bahasa yang saya perhalus. Hamqatun dalam bahasa Arab, kata Sayyidina Abdul, itu bentuk kebodohan. Hati-hati kalian terhadap bentuk
bercanda yang berlebihan, karena itu bentuk kebodohan yang akan menimbulkan dendam kesumat bagi orang yang kita ajak bercanda tadi. Nanti itu tadi. Maka ikhwan nanti pulang nanti cari bagaimana candanya orang Arab. Ya Allah, memang kasar. Al-Fakir sendiri pernah merasakan. Waktu itu musim dingin kan pakai jaket. Kemudian ya saya itu waktu itu lagi kirim email di warnet saya itu. Ini ada orang Mesir bercanda. Bercanda itu bagaimana caranya? Ini jaket saya itu dibakarnya, Pak, pakai manci. Lah kok bawa apa? Enggak ada, enggak kelihatan. Tapi pas balik ke asrama lihat, astagfirullahaladzim. Orang sudah enggak ketahuan, gue udah pulang ke kamar kan. Bagi mereka ini lucu. Karena standar lucunya Arab dibandingkan standar lucu kita beda. Kadang standarnya lucunya sebagian besar orang Arab di sana itu adalah ketika orang tuh sakit, terseok-seok, kemudian apa segala macam, dia akan tertawa teman-temannya. Nah ini kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, hindari bercanda yang seperti ini, karena sesungguhnya ini bentuk kebodohan yang melahirkan rasa dendam. Bayangkan, saya itu sakit hati, itu berapa lama sakit hati? Lawang nyari jaket itu susah, duit bukan belum banyak ketika kuliah. Lebih banyaklah susahnya daripada senangnya. Tiba-tiba jaket kesayangan satu-satunya tiba-tiba kemudian terbakar. Musim dingin itu minta ampun dinginnya. Lihat, bagi mereka lucu, bagi saya itu melahirkan rasa sakit hati. Maka berarti ikhwan dimuliakan Allah, boleh tapi jangan ada batasnya. Termasuk sebagian besar industri di Indonesia tidak bagus dan tidak ideal untuk pendidikan anak atau pendidikan kita semua. Di Indonesia ini kan yang lucunya kan, maaf Pak, sebagian besar itu kan sarkas. Ada orang yang maaf, orang-orang mini seperti kita sebut saja Ucok Baba misalnya, itu dianggap lucu karena bentuknya yang kerdil, naudzubillah. Masalahnya di mana kalau kerdil? Kalau itu apa, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Atau orang kalau bahasa budak sekarang body shaming, artinya body shaming itu artinya dia dipermalukan mungkin karena terlalu kurus atau terlalu gemuk, dianggap lucu di orang kurus. Itu saat itu ada sahabat yang pernah kami ceritakan bahwa sahabat yang diledek sama teman-temannya, kalau bahasa dibully terlalu kasar, diledek teman-temannya. Siapa dia? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat, badannya kecil, kurus lagi. Membasuh kita di tembung angin itu melayang. Aduh. Nah satu saat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini pengen lompat menjangkau pohon arak. Arak itu pohon yang biasa kita jadikan siwak itu. Ketika beliau mau itu, tiba-tiba ada angin kencang, jatuh, dia terjengkang. Sahabat, wow, ketawa. Rasul negor sahabat. Ada apa kata kalian? Kata beliau, ya Rasulullah, ini loh budak ini, bahasa gitu kan, cak bilang budak Mas Abdullah bin Mas'ud ini, tembung angin dikit melayang. Apa sabda beliau? Mengingatkan ke sahabat, wallah kata beliau, satu paha kecilnya Abdullah bin Mas'ud kelak di akhirat jauh lebih kokoh dari Jabal Uhud, kata beliau. Dan betul itu bukan nak melemak-lemakkan, memang kenyataannya seperti itu. Kaki yang ringkih ini, kata beliau, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kaki yang ringkih dan kecil ini di sisi Allah di hari akhirat kelak bahkan melebihi Jabal Uhud. Itu menunjukkan bahwa kualitas seseorang itu, tolong jangan gara-gara fisiknya seperti itu terus dia kemudian diintimidasi. Nah Indonesia itu seperti itu rata-rata loh ya. Kalau kita lihat bagaimana industri musik, perfilman, apa orang humor kita sebatas ya maaf receh-receh. Jarang yang cerdas, yang ditontonkan di TV loh ya, bukan di kehidupan kita. Kita yakin banyak orang Indonesia yang cerdas, bercandanya tidak seperti itu. Tapi sayangnya seleranya itu rata-rata yang itu yang dipertontonkan di acara televisi. Maka ikhwan dimuliakan Allah, bahwa ternyata di dalam Islam bahkan humor itu ada aturannya. Maka boleh jadi mungkin orang meneliti dalam Islam dibikin satu fikih humor misalnya. Bagaimana dijelaskan dari awal hingga akhir, dari A sampai Z, bagaimana cara humor dalam Islam, supaya apa? Supaya
ada satu kesamaan dalam diri kita bahwa humor itu seperti ini, tidak boleh yang berlebih-lebihan, tidak boleh kata-kata yang menyakiti, tidak boleh menyerang badan, kekurangan fisik, kemudian tidak boleh juga menyerang fisiknya secara langsung. Ya, hakadha. Selanjutnya, gara-gara bercanda, dikatakan oleh Al-Imam Al-Mawardi, bercanda itu bad'uhu halawah, permulaannya manis, akhirnya adawah. Permulaannya manis, akhirnya musuh-musuhan. Mencak kita ini kan biasa, Pak. Biasanya mana ya? Masih dalam tahap wajar lah. Ada kawan, cak dulu kakak saya namanya Muhammad Rifat. Dia namanya di rumah, anak-anak paling kecil, saya kan bungsu. Makan kata, oh apa itu nyok? Anak-anak besar cicak katanya. Setelah nyengok di piring ternyata ikan kita yang lah besar, masih besar tu ditukar dengan ikan yang kecil punya dia. Biasa itu. Pelakunya cak minggu jalan juga kancau juga. Biasa itu. Tapi kan tidak sampai kemudian memunculkan permusuhan. Ini kan ada gara-gara itu kemudian ketika dia mau masukkan tangan dikasih lem, naudzubillah, naudzubillah. Hati-hati. Atau jangan kenemanan. Habis makan berdua, cak-cak ke belakang terus dia balik, ternyata kawan yang harus bayar. Men sekali tidak apa-apa, men kenemanan betujahan juga kira-kira ya. Hati-hati ya. Nah, awalnya itu bisa halawah, pacak, bikin kita konten bercanda. Tapi kalau keseringan adawah, akhirnya akan bermusuhan. Jadi tetap dalam Islam khairul umur awsatuha. Jangan berlebihan, jangan kenemanan iga bahasanya ya. Jangan kenemanan nian. Yang gara-gara bercanda ini dikatakan beliau, bahkan orang yang mulia bisa lepas kontrol. Bisa akan kehilangan kontrolnya, sementara orang-orang yang kurang akalnya akan semakin menjadi-jadi. Itu kalau tidak hati-hati. Baik, selanjutnya dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab, ini juga penting, waman aktsara min syai'in urifa bihi. Barang siapa yang dia memperbanyak sesuatu, maka dia akan dikenal dengan sesuatu tersebut. Maksudnya, orang yang banyak makan dikenal dengan, jadi bahasa kami di pondok, bahasa santri rata-rata, kan to'am tu dalam bahasa Arab tu kan makan. Abu tu bapak. Jadi kalau kawan yang banyak makan tak kenyang-kenyang, abu to'am ini. Ya, nak makan saja kawinnya. Iya, apa? Tukang makan, menyongam, beketongam bahasa kami. Ya, pokoknya melokok sok bahasa kami. Intinya itu. Ada duduk dikit, tidur. Abu Naum. Siapa Iqbal? Iqbal Abu Naum. Wah, masyhur misalnya kan. Bahasa Iqbal siapa? Tenok. Bahasa tahu dia. Ya anak-anak kid zaman now tak tahu tenok itu apa. Oi, kau coba pecah tenok. Nempel tidur. Nah, ikhwan billah kan Allah. Itu orang yang banyak, yang pada dirinya melekat sesuatu yang banyak, maka biasanya dia akan dikenal dengan sesuatu tersebut. Orang yang banyak hafalannya, maka dia akan dikenal dan dikenang orang dengan, oh siapa itu loh yang suaranya bagus itu yang azannya mantap. Orang yang sering ke masjid itu loh bapak yang sering ke masjid. Orang yang memperbanyak sesuatu pada dirinya, maka dia akan dikenal dengan hal tersebut yang melekat pada dirinya. Orang yang banyak tersenyum, orang yang teringat akan senyumnya. Siapa itu loh yang teman senyum kalau dengan orang itu ramah nian. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, berarti supaya kita dikenal orang, maka kita perbanyak sesuatu yang ada pada kita. Tapi kalau yang bagusnya membaca, jangan yang buruknya. Ada pernah pada satu saat ikhwan, kita ni kan kalau meninggal disunahkan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fulan bin Fulan di dusun tetangga kami, tapi bukan dusun beliau, bukan dusun tetangga kami, itu juara, Pak. Taulah juara ya. Juara itu jenis makhluk yang makruh atau jenis makhluk yang haram. Maksudnya bagaimana? Sesuatu yang haram itu kan makruh lah ya, makruh lah. Adanya itu bikin resah. Dia tiada, orang akan bersyukur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Namanya di dusun zaman nu ketika kami kecil itu kan belum ada suara sebanyak sekarang. Telah meninggal dunia Fulan bin Fulan. Terdengar Pak banyak orang ngomong alhamdulillah wajar. Ngapo? Karena setiap dia ada itu pasti ada masalah.
ayam hilang, sempayan hilang, malam-malam lawang terbuka, ada yang dimaling. Ya seperti ini kalau dia hilang, orang ucapkan bukan innalillah, ya Allah ngapodak dari dulu, kira-kira seperti itu. Maka dia dikenal dengan yang banyak pada dirinya. Sesuatu yang paling mencolok itu apa? Ya kejahatannya, na'udzubillah. Fulan bin fulan. Tetap kita yakin Allah SWT akan mengampuninya setelah dibersihkan nanti insya Allah. Nah, tapi intinya adalah bahwa ya seseorang itu apa yang paling mencolok pada dirinya itulah yang akan dikenal oleh manusia. Bapak siapa itu? Itu yang setiap subuh Sabtu tuh ngaji sampai ke duha tak balik-balik masjid. Nah, masyhurnya di situ dia akan dikenal dengan hal seperti itu. Bapak siapa? Itu loh bapak yang dia tuh Masya Allah segala orang tuh nak dibantunya. Maka orang yang akan dikenal dengan sesuatu yang paling mencolok pada dirinya. Kalau kita yang mencolok kebaikan, maka bersyukur kepada Allah. Kalau orang kenal kita gara-gara prestasi buruk kita, ya harus segera bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri. Hakadha. Kemudian selanjutnya yang tak kalah penting, ini juga pernah dibahas dalam bab yang lain tapi bersamaan. Wa man kathura kalamuhu kathura saqatuh. Barang siapa yang banyak bicaranya, banyak ngomongnya, kathura saqatuh, akan banyak salahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling banyak dosanya pada akhirat kelak itu siapa? Orang yang selama hidup di dunia ngomong perkara yang tak penting. Bapak-bapak, apa perkara yang tak penting? Hidup ini kan ada dunia, ada akhirat. Bagi orang yang beriman, perkara yang penting itu adalah perkara yang menyangkutkan kepada kebahagiaan akhirat. Berarti kalau perkara tersebut membuat kita sia-sia di akhirat, berarti tak penting bagi orang yang beriman. Karena standar penting ini kan beda, Pak. Kalau ahli dunia, orang yang hidup hanya fokusnya ke dunia, yang penting bagi dia itu apa? Ya harta, pengalaman hidup, relasi bisnis, income, pendapatan, investasi. Maka yang penting itu, lihat bapak-bapak, bahwa orang akan kelihatan di mana visi misi hidupnya dilihat dari bagaimana dan apa yang ia omongkan. Kalau yang dia omongkannya begawe, ini orang gila kerja, berarti gila duit. Karena ujungnya begawe itu nyari duit. Tapi kalau ada orang tersebut memang dia kerja untuk memberikan manfaat kepada umat, beda, Pak. Kan ada orang yang kerja, tapi kerjanya kan hanya untuk dunia. Beda dengan orang yang kerja untuk akhirat. Orang yang kerja untuk akhirat, sekalipun dia cinta kerja, tapi di dunia, di masjid, dia sudah tidak bicarakan kerja lagi, bicarakan akhirat. Nah, tapi kan ada orang, mana berapa harga sepatu? Di masjid masih menceritakan harga sepatu. Berapa harga ini? Harga handphone yang terbaru. Di rumah Allah masih bahas dunia. Ini orang kalamuhu fima la ya'ni, berbicara sesuatu yang tak penting sebenarnya. Dan bagi orang yang beriman, perkara yang penting itu adalah perkara yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Boleh bicarakan kerja, tapi kerjanya adalah untuk akhirat kita, bekerja dengan baik segala macam. Bicara tentang harta boleh, tapi dalam konteks ini disedekahkan kemana, dapat dari mana, dikemanakan. Hakata. Kemudian yang paling keras ini hadis yang berikutnya ini. Sesungguhnya lisan itu akan diazab Allah dengan azab yang tak diberikan pada anggota tubuh yang lain. Dalam anggota tubuh kita ini kan ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada yang lain-lain, tapi ternyata yang paling berat azabnya itu yaitu apa? Adalah lisan. Mengapa? Maka lisan ini dalam nada protes kepada Allah. Wahai Tuhanku. Protesnya itu minimal bertanyalah, kenapa aku diazab sementara azab yang ditimpakan kepadaku tidak seringan atau tidak seberat kepada yang lain? Aku ini berat ya Allah sementara yang lain ringan. Apa kata Allah? Lisan, ente ini kadang-kadang, nah bahasa kita budak sekarang. Kenapa kadang-kadang? Karena gara-gara engkau yang kecil ini, satu katanya, betapa banyak, saya maknakan secara bebas, betapa banyak ada suami istri pecah cerai gara-gara lisan. Betapa ada keluarga besar hancur gara-gara lisan.
Betapa ada orang yang mestinya dia mazlum, dia menjadi orang yang terzalimi, dia jadi korban, kok jadi terdakwa. Gara-gara apa? Gara-gara lisan. Hati-hati ya ikhwan. Terjadi Pak sekarang ini. Fulan bin Fulan, dia menjadi korban, tapi karena kekurangan saksi, didatangkan saksi palsu, berani bersumpah, dia berani bersumpah bulan-bulan, yang ini kemudian yang mazlum, yang dia dizalimi, yang jadi korban, jadi terdakwa. Yang seperti ini, pengadilan akhirat musuhnya Pak. Maka berarti ikhwan dimuliakan Allah, berarti lisan itu bahaya. Mengapa kata Allah? Kemudian Allah jawab, kamu ingat gak kira-kira seperti itu? Wahai lidah, gara-gara engkau maka ada darah yang tertumpah. Misalnya ini, suami berangasan, pendek sumbu, cemburu, posesif. Bininya ini lidahnya tidak dijago. Ngelihat ada jantan senyum, padahal ini orang tuh senyum kepada teman sebelahnya, dikira menggoda dia. Ngelapor pada laki yang pendek sumbu tadi, leprok, kena tuja misalnya zaman dulu, kan senggol bacok. Gara-gara apa? Lisan, satu nyawa hilang. Terjadi dari dulu sampai sekarang. Kemudian betapa banyak harta yang mestinya untuk orang-orang yang menerima, gara-gara ucapan lisan, kemudian ternyata yang berhak menerima harta tersebut tidak dapat jatahnya, naudzubillah. Maka kata Allah, gara-gara ente wahai lisan, maka banyak sekali orang yang terzalimi. Maka fa bi'izzati, kata Allah, maka demi kemuliaanku aku akan menimpakan azab kepadamu yang tidak aku timpakan kepada anggota tubuh yang lain. Wa hakadha ikhwan yang muliakan Allah. Dan betapa banyak satu keputusan dimunculkan dari lisan, sekalipun dari otak, dari pemikiran, tetap ujungnya lisan. Kami menetapkan, kata hakim, bahwa fulan bin fulan terdakwa seumur hidup atau dihukum mati. Naudzubillah, gara-gara ucapan itu kemudian ada orang hilang nyawanya juga, naudzubillah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari hal-hal ini insyaallah. Usikum nafsi bi taqwallah. Kelanjutan dan selengkapnya juga kita akan lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya insyaallah. Mari kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.